Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran TIK atau informatika di dalam pembahasan bagaimana mekanisme pengiriman data dalam sebuah jaringan komputer akan bekerja. Misalkan kita ada dua buah komputer, ini akan mengirimkan suatu berkas berupa misalkan apakah email atau messenger dari komputer satu ke komputer lainnya. Nah, ini di sini berlaku apa yang dinamakan dengan suatu protokol ya. Jadi protokol itu aturan-aturan yang membuat dua komputer saling mengerti satu dengan yang lainnya. Jadi dapat terhubung ini ya. Nah, ini atau bisa dengan kata lain adalah protokol itu bahasa komunikasi antar komputer ya. Di mana di dalamnya terdapat protokol-protokol lainnya ini. Nah, ini yang biasa sedang telah mafhum. Protokol yang digunakan adalah TCP atau IP, Transfer Control Protocol, atau Internet Protokol. Ini merupakan kumpulan protokol-protokol yang bekerja bersama untuk menangani proses pengiriman data. Jadi ini dua komputer misalkan berbeda sistem, yang satu Windows sedangkan yang satunya Linux, ini masih bisa berhubungan, masih bisa berkomunikasi karena memiliki protokol yang sama. Jadi karena mengikuti aturan-aturan di dalam jaringan. Nah, ya. Nah, kalau dulu waktu sebelum ada pengaturan protokol ini antara komputer Apple dan IBM ini tidak sulit atau sulit berkomunikasi ini. Nah, ini bagaimana proses dari pengiriman data ini kita akan bahas untuk pertemuan kali ini ya. Di dalam protokol TCP/IP ini memiliki prosedur atau aturan-aturan. Nah, ini kita akan mengenal mengenai OSI layer ya, atau singkatannya dari Open System Interconnection. Jadi dari tampilan di layar itu ya, sampai kepada dapat mengirimkan dan diterima oleh komputer lain. Nah, ini mengikuti beberapa prosedur ya, beberapa prosedur yang nanti mengikuti beberapa layer ya. Nah, nanti apa itu OSI layer ini ya, adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh International Standard Organization atau ISO di Eropa tahun 1977. Nah, OSI layer terdiri dari 7 lapis dan biasa disebut dengan 7 lapis OSI atau OSI 7 layer mode. Tujuannya dari dibuatnya OSI layer ini adalah sebagai standar model arsitektur jaringan. Nah, jadi yang pertama ini lapisan yang teratas adalah lapisan aplikasi. Nah, di mana ini pengguna dapat melakukan interaksi dengan komputer, dengan layar ini ya. Misalkan dengan mengetikkan pesan, mengirimkan gambar. Nah, ini di aplikasi layar. Nah, kemudian yang kedua layar presentasi. Nah, kemudian yang ketiga yang di bawahnya atau berdasarkan urutan nomor 5 layar session, kemudian layar transport, selanjutnya network layer, kemudian data link. Nah, yang paling bawah adalah physical layer. Nah, di mana ini physical layer ini sudah berhubungan dengan pengiriman data berbentuk sinyal ini ya. Nah, ini dibagi dua kelompok. Yang
Yang pertama, 3 kelompok pertama adalah upper layer dan 4 kelompok di bawahnya adalah lower layer. Ya. Nah, bagaimana cara kerja dari oscillator ini? Nah, kita lihat tampilan berikutnya. Nah, cara kerja dari oscillator. Nah, pertama yang paling atas kan tadi disebutkan adalah application layer. Jadi di aplikasi layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam aplikasi ini adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol atau FTP ya, File Transfer Protocol ya. Nah, pertama ini masuk ke layar aplikasi. Nah, atau dengan kata lain, pada aplikasi ini user akan berinteraksi dengan aplikasi. Jadi pengguna ya, pemakai komputer itu berinteraksi dengan aplikasi, misalkan dengan browser ya. Ya, contohnya misalkan masuk ke email atau ke messenger mengetikkan pesan hai misalkan ya. Nah, kemudian selanjutnya ke presentation layer. Nah, di presentation layer ini masih data ya, yang ini akan mentransmisikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang ditransmisikan oleh jaringan. Misalkan untuk teks aksi ya, ASCII ini untuk dokumen, kemudian kalau format gambar nanti berbentuk apa, GIF, JPG atau PNG. Atau dengan kata lain, pada lapisan ini pesan hai akan ditransmisikan menjadi format yang dapat ditransmisikan oleh jaringan. Misalkan kata hai ini akan diubah menjadi kode biner. Jadi hanya berbentuk 0 dan 1 ya. Jadi ini masih dalam berbentuk data ya. Nah, kemudian ke session layer. Nah, ini di session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat ya, dipelihara atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Nah, contoh device-nya adalah NetBIOS. Atau dengan kata lain, lapisan ini berfungsi membuat koneksi dan mempertahankan koneksi. Ya. Nah, kemudian dianggap saat pemilihan mode transport yang digunakan. Ya, ini kalau NetBIOS ini adalah sebuah spesifikasi yang dibuat oleh International Business Machine ini dan Microsoft yang mengizinkan aplikasi terdistribusi agar dapat saling mengakses layanan jaringan. Ya, ini di layar session. Nah, kemudian selanjutnya data ini ke layar berikutnya, layar transport layer. Nah, ini di transport layer ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket dan serta memberikan nomor untuk urut paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Jadi data tadi yang berbentuk paket data ini akan dikelompokkan menjadi segmen ya. Segmen, jadi misalkan untuk tadi, nah ini jadi segmen hai itu ya, dibentuk dalam kelompok bilangan biner. Nah, ini perangkatnya contohnya bisa kabel tester ya, gateway ya. Nah, kemudian selanjutnya transport network layer ya. Network layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP ya. Membuat header untuk paket-paket, kemudian melakukan routing melalui internet networking ya, menggunakan router dan switch. Atau dengan kata lain,
Lapisan ini bertanggung jawab menentukan rute pada alamat logik si penerima, ya. Segmen akan dikelompokkan menjadi paket. Nah, jadi dibagi lagi menjadi paket-paket kecil, paket 1, ya, kemudian ini paket 2, ini paket 3, ya. Nah, ini alatnya yang dilaluinya adalah router ini. Kemudian dari network layer ini ke data link layer. Nah, di mana berfungsi untuk mengelompokkan bit-bit menjadi format yang disebut sebagai frame. Ya. Pada level ini terjadi pengalamatan perangkat keras seperti MAC address, ya, media access control, kemudian flow control, koreksi kesalahan, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer beroperasi. Atau dengan kata lain, lapisan ini bertugas menentukan pengalamatan hardware, koreksi kesalahan, dan flow control. Ya, pada lapisan ini paket-paket akan dipecah menjadi frame. Diberi nomor urut pada masing-masing headernya. Ya, ini dibuat frame. Ini alatnya adalah switch atau NIC atau bridge, ya. Nah, kemudian ini yang paling bawah adalah physical layer. Nah, di mana ini berfungsi mendefinisikan metode pensinyalan, sinkronisasi bit, topologi jaringan, transmisi jaringan, arsitektur jaringan. Nah, ini seperti Ethernet atau token ring, dan pengkabelan. Ya, ini yang paling bawah terakhir. Di sini akan dirubah kode benar ini menjadi data digital. Ya, supaya dapat ditransmisikan melalui media transmisi, apakah nanti melalui kabel atau dengan WiFi, ya, dengan jaringan WiFi. Nah, ini kalau nanti kalau 1 ada sinyal, kalau 0 tidak ada sinyal ini. Jadi akan ditransfer, ya. Ini sampai ke sini sudah berubah menjadi sinyal nanti. Akan ditransmisikan melalui kabel atau WiFi ini, ya, si sinyal ini. Ya, jadi dalam sinyal 1010. Jadi kalau 1 ada pulsa, kalau 0 tidak ada ini. Ini contoh device-nya adalah repeater, penguat sinyal itu. Nah, kemudian bagaimana di sisi penerima? Nah, ini akan ditransfer melalui transmisi sampai di penerima. Ini masuk ke physical layer. Ke physical layer. Nah, kemudian data berupa bit akan diterima di physical layer sisi penerima. Kemudian ke lapisan data link dibentuk menjadi frame, ya. Nah, kemudian di network menjadi paket, dari paket menjadi segmen, kemudian di layar session menjadi data diolah, ya, sampai kembali ke aplikasi. Nah, sampai kepada komputer penerima, ya. Nah, jadi itu prosesnya dari transmit data, pengiriman data sampai ke penerima data, ya, di sini. Nah, ini kelompok yang pertama, ya, dari mulai aplikasi ke fisikal, ini dinamakan proses enkapsulasi. Enkapsulasi, sedangkan yang terakhir ini pembentukan kembali data, ini dinamakan dengan dekapsulasi. Ya. Nah, bagaimana kira-kira dapat dipahami? Nah, kalau masih belum dapat dipahami, kita analogikan seperti ini, ya.
Jadi misalkan ada perusahaan A dan perusahaan B, ya. Nah, ini akan mengirimkan dokumen berupa barang, ya. Barang ini kan nota persetujuannya itu yang paling atas, ya. Izinnya adalah dari Dewan Direksi ini. Nanti akan turun ke Direktur Utama, turun ke Direktur Keuangan, nanti ke Direktur Operasional mungkin, ya. Kemudian dari Direktur ini ke Manajer, dari Manajer ke Supervisor, kemudian baru ke divisi. Nah, ini barang diproses, ya, dari mulai izin dari yang paling atas kedudukannya sampai ke pelaksana yang paling bawah, ya. Nah, baru sudah sampai ini ke divisi untuk mengantarkannya ini. Mengantarkan. Nah, tentu tidak langsung di PTB ini sampai ke direksi, tapi prosesnya adalah masuk dulu ke divisi yang paling bawah dulu. Kemudian dilaporkan ke supervisor, kemudian ke manajer, ke direktur, ke direktur keuangan, direktur utama, sampailah ke direksi, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu prosesnya barangnya. Nah, sampailah ke direksi di PTB. Nah, kira-kira begitu proses transfer data dari komputer A ke komputer B. Ya, ketika kita mentransfer suatu data, ya, dari komputer kita ke server atau kita mendownload dari server ke komputer kita, ini tentu ada jalur distribusi data tersebut. Nah, ini tentu melalui beberapa router yang ada ini. Nah, di dalam sistem operasi Windows kita dapat mengecek berapa router yang akan dilalui dan kita akan melihat di mana letak. Mungkin ada hambatan dari routernya atau misalkan lokasi routernya ada, servernya ada di mana, ya. Ini kita bisa lihat, kita akan menggunakan suatu fungsi atau perintah, ya. Nah, dilakukan dengan menggunakan perintah traceroute, ya, traceroute. Ya, langkah-langkahnya adalah pada kotak pencarian yang ada diketik command prompt, ya, nanti. Nah, kemudian jalankan program tracerouter, ya, dengan mengetik traceroute, ya. Nah, ini contohnya di sini kita ke domainnya www.google.com. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, di prompt C-nya ketikkan traceroute www.google.com. Ketikkan nama domainnya. Nah, ini akan menghasilkan 11 hop, ya, 11 router. Yang paling awal adalah router yang berhubungan dengan komputer kita ini. Jadi di rumah kita kalau menggunakan IndiHome ini, ya. Kemudian sampai ke Google ini. Google ini IP-nya 216.239.38.120. Nah, ini berhasil dengan baik, ya, ini. Tetapi ada catatan ini hasilnya, ya, IP Google-nya ini kembali melalui 11 hop. Nah, kalau ada tanda bintang atau pernyataan request timeout ini, nah, maka ini ada permasalahan di dalam jaringan routernya, ya. Kemudian untuk melihat lokasi situs servernya, ini bisa dicek di website check host ini. Nah, kita akan coba, ya. Nah, ini ketikan CMD di kotak pencarian. Nah, ini sorry, ya, atau ini saja. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kemudian ketikkan tracer. Nah, misalkan kita yang lokal saja, misalkan www
kuningan.go.id misalkan ini ya, kita coba tracer. Ini menunggu cukup agak lama dulu nih ya. Nah ini sudah 4 rotor. Nah ya ini berarti dari komputer kita ke domain Kuningan Go ID ini ya, ini melewati 11 router ya. Kalau kita ingin lihat ini servernya ada di mana ya, ini kita copy ini ya. Ctrl C, kemudian kita masuk ke alamat ini, alamat check.host.id ya. Nah ini masukkan di sini. Nah kemudian klik info. Ya ini lokasi servernya ini ada di Indonesia, ISP-nya Pandi ini. Nah ini kalau lihat lokasinya ada di sini, lokasinya ini. Ya ini bisa di daerah Jakarta ini ya. Jakarta ya, ini bisa dilihat ini ya, dekat Pasar Minggu ini, pasar apa, Manggis ini, Pasar Manggis ya, sebelah situ letaknya ya. Nah di sini ada tanda bintang dan request timeout, jadi ini ada sedikit permasalahan di router ini ya. Kita bisa cek ke ini, ke Telkom OpenXP ini ya. Nah itu cara melakukan tracing ya, trace out ya. Nah kemudian di dalam kita berhubungan dengan jaringan komputer, tentu saja pengiriman data ini tidak berjalan dengan mulus ya. Kadang-kadang kita ketika diakses sehingga ada keterlambatan atau pesan error. Nah ini di sini akan ada hal-hal yang menjadi masalah dalam trafik jaringan. Ini saya melihat ada sekitar 4 permasalahan ya. Ini kalau dilihat dari sisi keluasan dari jaringan ini. Jadi kalau awalnya kita memiliki beberapa node saja, misalkan ada dalam LAN kita ada 20 node, 20 komputer, kemudian kita berkembang ya, bertambah menjadi 40 atau 50, sedangkan hardware untuk koneksinya kita menggunakan misalkan hub ya. Misalkan pada jaringan hub, pengguna bandwidth secara berbagi ya, yang secara terbatas membuat pertumbuhan jaringan secara signifikan sulit dilakukan. Nah, jadi harus dipikirkan ulang ya, atau didesain ulang untuk
membuat suatu jaringan kalau node-nodenya itu bertambah lebih besar. Dia harus memenuhi scalability. Kalau scalability-nya tidak terpenuhi, ini jelas akan terhambat dalam trafik jaringan ini. Nah, kemudian masalah trafik dan jaringan adalah latensi. Nah, latensi itu waktu yang dibutuhkan oleh suatu paket untuk tiba di tujuan. Jadi kalau node akan bertambah, tentu ini distribusi bandwidth-nya akan semakin kecil, akan terbagi oleh jumlah node yang besar. Tentu ini akan memakan waktu untuk suatu paket tiba di tujuan. Kemudian kegagalan jaringan. Ini kegagalan jaringan ini dilihat dari hardware-nya. Jadi misalkan kalau memakai hub ya, nah kemudian hubnya tidak sesuai dengan kecepatan yang diperlukan ya. Misalkan hub untuk jaringan 100 megabit per second, ini hubnya yang maksimal 10 mega per second. Nah tentu ini akan terhambat ketika melakukan broadcast ya. Nah maka langkahnya adalah digunakan dengan switch ya. Nah kemudian masalah yang lainnya adalah traffic dalam jaringan. Itu adalah tabrakan antara paket data ya. Nah ini seperti Ethernet digunakan untuk proses yang disebut CSMA CD ya. Nah ini jika dua node mengirimkan data pada saat yang bersamaan, tabrakan data akan terjadi pada paket data, kan ada yang hilang ini. Nah jika hal ini terjadi, kedua node akan menunggu ya dalam waktu yang acak ya. Jadi menunggu dulu, ketika sudah jalurnya kosong, ini bisa dilakukan pengiriman paket data. Nah kira-kira seperti itu dilihat ini dari pertambahan jumlah node ya di dalam trafik jaringan komputer ya. Demikian saja untuk pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.